Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalabah Kranji, Paciran, Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertengahan semester dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nafilatur Rohmah, MPD. Ini saya mengambil tematik kelas 5, tema 5, subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di video ini saya menggunakan media tempel. Ya, simak video berikut ini. Setelah kita menempelkan double tip pada beberapa font-font rantai makanan, selanjutnya adalah kita susun font-font rantai makanan ini dengan berurutan. Kali ini kita akan menampilkan anak panah dan juga nama-nama dari ekosistem. Yang menjadi produsen adalah rumput, karena rumput termasuk tumbuhan yang bisa bertahan hidup melalui proses fotosintesis. Lalu kita tempel rumput di atas nama ekosistem produsen. Lalu yang menjadi konsumen satu di sini ada hewan tikus. Hewan tikus di sini merupakan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Tikus di sini bisa bertahan hidup karena memakan rumput. Lalu kita tempel di atas konsumen 1. Kita lanjut ke konsumen 2. Konsumen 2 di sini ada hewan ular. Hewan ular termasuk hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Nah, untuk kelangsungan hidupnya, hewan ular memakan tikus. Lalu kita tempel pada konsumen 2. Kita lanjut ke konsumen tingkat 3. Di konsumen tingkat 3 ini ada hewan elang. Hewan elang termasuk hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Nah, untuk kelangsungan hidupnya, hewan elang ini memakan hewan ular. Lalu kita tempel di atas konsumen. Kita lanjut ke pengurai. Pengurai ini terjadi ketika konsumen 3 mati. Tubuhnya pun akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Sebelum kita menyuruh peserta didik untuk praktik, kita jelaskan terlebih dahulu bahwa rumput di sini akan dimakan oleh tikus. Nah, tikus juga akan dimakan oleh konsumen 2. Nah, konsumen 2 di sini ada hewan ular. Hewan ular memakan tikus untuk kelangsungan hidupnya. Lalu di sini hewan ular menjadi makanan hewan elang.
Nah, ketika hewan elang ini mati dan tubuhnya membusuk, maka tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, dan hasil penguraiannya menjadi makanan rumput. Nah, dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai, semuanya sangat berkaitan. Nah, setelah kita belajar tentang muatan IPA, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Di sini kita membahas tentang pokok pikiran. Nah, pokok pikiran adalah gagasan utama atau ide dari sebuah paragraf. Nah, cara menentukan pokok pikiran itu bagaimana? Pokok pikiran bisa kita tentukan dengan cara membaca bacaan yang sudah tertera di kitab dengan seksama. Lalu ada 3 jenis pokok pikiran. Yang pertama yaitu gagasan deduktif yang berada di awal kalimat atau paragraf. Yang kedua, gagasan induktif yang berada di akhir kalimat atau paragraf. Dan yang terakhir yaitu gagasan campuran. Biasanya gagasan campuran ini berada di tengah-tengah. Nah, rata-rata yang menjadi gagasan utama biasanya yang berada pada awal kalimat yaitu deduktif, atau yang berada pada akhir kalimat induktif. Nah, di sini sudah tertera bacaan dari rantai makanan. Berdasarkan bacaan di atas, tentukanlah pokok pikiran yang terdapat di dalam paragraf. Ada 4 paragraf di sana. Kalian harus menentukan pokok pikiran dari 4 paragraf tersebut. Lalu, setelah kalian menemukan pokok pikiran, kalian bisa mengubah pokok pikiran tersebut ke dalam kalimat utama. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.